B. Hukum dan peraturan lalu lintas. Bagi warga yang sering bepergian dan aktif berkendara, ada baiknya memerhatikan peraturan lalu lintas yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bukan hanya untuk menghindari hukuman, patuhilah peraturan tersebut demi keselamatan diri sendiri. Apalagi mengingat kendaraan yang paling digunakan di Indonesia adalah sepeda motor yang mana risiko terjadi kecelakaannya cukup tinggi. Jadi, bukan hanya untuk diri sendiri, peraturan lalu lintas itu juga harus diperhatikan untuk keselamatan orang lain. Peraturan lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lantas, apa saja peraturan lalu lintas yang wajib dipatuhi setiap warga? 1. Mempunyai SIM. Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi, SIM, sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Untuk mendapatkan SIM, pengemudi harus melalui serangkaian tes yang diadakan pihak berwenang untuk memastikan kemampuannya dalam berkendara. Ada 2 jenis SIM yang berlaku di Indonesia, yaitu SIM kendaraan bermotor umum dan SIM perorangan yang terbagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan jenis kendaraannya. 5 kelompok tersebut, yaitu SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C, dan SIM D. 2. Menggunakan perlengkapan. Perlengkapan kendaraan maksudnya adalah perlengkapan yang digunakan untuk menjaga keamanan saat berkendara. Misalnya, menggunakan helm bagi pengendara dan penumpang kendaraan roda 2. Helm yang dikenakan haruslah helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Sementara itu, bagi pengendara dan penumpang kendaraan roda 4 wajib mengenakan sabuk pengaman. 3. Mematuhi rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas yang dimaksud bukan hanya lampu lalu lintas, melainkan juga rambu-rambu lainnya, seperti dilarang parkir, dilarang stop, dilarang belok, dan sebagainya. Selain itu, jangan lupa nyalakan lampu sein kendaraan ketika hendak belok. 4. Jangan naikkan motor ke trotoar. Trotoar merupakan fasilitas yang dibuat khusus untuk pejalan kaki. Namun, masih banyak pengendara sepeda motor yang mengemudikan motornya di atas trotoar, sehingga membahayakan keselamatan para pejalan kaki. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 dengan jelas telah mengatur tentang hak pejalan kaki di jalan raya, yaitu A. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. B. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. C. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. 5. Jangan main gadget saat berkendara. Fokuslah saat mengemudikan kendaraan. Jangan menelepon atau bahkan memainkan ponsel di tengah jalan saat berkendara. Selain mengancam keselamatan diri sendiri, hal itu juga membahayakan pengguna jalan lainnya. C. Sanksi hukum pelanggaran lalu lintas. Denda tilang yang dikenakan pada pengendara motor yang melanggar rambu lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Proses tilang dilakukan oleh polisi, biasanya saat razia atau jika pengendara melanggar rambu lalu lintas sewaktu-waktu. Setiap pengendara harus mengetahui tarif denda resmi dari setiap pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, ketika pengendara tidak mempunyai STNK, SIM, atau onderdil kendaraan yang tidak lengkap. Saat penilangan, pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di BRI tempat kejadian dan mengambil dokumen yang ditahan di polsek tempat kejadian, atau menolak kesalahan yang didakwakan dan meminta sidang pengadilan serta menerima slip merah. Pengadilan kemudian yang akan memutuskan apakah pelanggar bersalah atau tidak, dengan mendengarkan keterangan dari polisi bersangkutan dan pelanggar dalam persidangan di kehakiman setempat, pada waktu yang telah ditentukan, biasanya 5-10 hari kerja dari tanggal pelanggaran. Sanksi pelanggaran lalu lintas di jalan raya semakin berat. Dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas yang terbaru, sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas, seperti dikutip dari situs web Polri. 1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000, Pasal 281. 2.
Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000, Pasal 288 Ayat 2. 3. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasangi tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000, Pasal 280. 4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000, Pasal 285 Ayat 1. 5. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000, Pasal 285 Ayat 2. 6. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000, Pasal 278. 7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000, Pasal 287 Ayat 1. 8. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000, Pasal 287 Ayat 5. 9. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000, Pasal 288 Ayat 1. 10. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000, Pasal 289. 11. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000, Pasal 291 Ayat 1. 12. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. 00000 Rp250.000. Pasal 293 Ayat 1. 13. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000, Rp100.000. Pasal 293 Ayat 2. 14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000, Pasal 294. Selalu patuhi rambu lalu lintas. Kebiasaan mengabaikan itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Mempraktikkan tertib lalu lintas bukan sekadar mencerminkan kepribadian diri sendiri, tapi juga menekan kecelakaan lalu lintas, tulis Polri dalam situs web resminya.